Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen mata kuliah pengembangan karakter dan teman-teman mahasiswa semua. Semoga malam ini kita diberi kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Menuju Kepemimpinan Pendidikan Karakter. Sebelum memulai materi pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Sri Cahaya Putri di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Yang pertama ada Cindy Irawansa, yang kedua Nadia Fitri Ariska, yang ketiga Hanifah Epianti Nur Saada, yang keempat Devika Aprilia Boru Tarigan, yang kelima Derin Septiadiwani, yang keenam Rizky Fadila, yang ketujuh Putri Fadila, yang delapan Putri Ananda, dan yang terakhir ada Despita Khairani Pasaribu. Dari judul pembahasan kami kelompok 2, di sini ada 9 submateri yang akan kami jelaskan. Untuk itu saya akan memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Nadia Fitri Ariska. Kepada Nadia Fitri Ariska kami persilahkan. 1. Kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah sifat atau bakat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, kepemimpinan adalah kekuasaan yang mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Ada 3 dimensi yang mengatakan kepemimpinan yang diusulkan oleh Bass dan Glover, yaitu 1. Pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi dalam rangka menyusun dan mengatur suatu organisasi. 2. Kepemimpinan terkait dengan adanya nilai-nilai organisasi dan membuat seseorang berkomitmen pada nilai-nilai tersebut. 3. Misi merupakan komponen penting dari kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ananda. Kepada Putri Ananda kami persilahkan. Kepemimpinan pendidikan berbasis moral. Kepemimpinan moral tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan nilai sosial dan religius. Bagaimanapun, kepemimpinan moral dalam budaya berbeda perlu dipahami secara lebih dalam. Dalam Islam, tentunya kepemimpinan yang berbasis pada moral ini sangat ditekankan karena dalam Islam sendiri ada konsep tentang akhlak yang membahas hubungan baik manusia, baik dengan Tuhan ataupun dengan sesamanya. Begitu pula dalam kepemimpinan, leadership perlu dikaji lebih mendalam lagi. Konsep manajemen yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan spiritual. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan 2018. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Irawansah. Kepada Cindy Irawansah kami persilahkan. 3. Kepemimpinan pendidikan berbasis spiritual. Istilah kepemimpinan telah banyak kita kenal, baik secara akademik maupun sosiologi. Akan tetapi, ketika kata kepemimpinan dirangkai dengan konsep SQ, kemudian menjadi leadership SQ, menjadi ambigu. Dalam tulisan ini, selanjutnya, konsep leadership SQ akan diterjemahkan sebagai kepemimpinan spiritual. Istilah spiritual adalah bahasa Inggris, berasal dari kata dasar spirit. Dalam Oxford Advanced Learning Dictionary, istilah spirit antara lain memiliki cakupan makna, jiwa, arwah atau roh, semangat, hantu, moral, dan tujuan atau makna yang hakiki. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah spiritual terkait dengan yang rohani dan maknawi dari segala sesuatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Epianti Nur Saada. Kepada Hanifah Epianti Nur Saada kami persilahkan. Implementasi kepemimpinan pendidikan berbasis karakter. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Dengan pendidikan diharapkan dapat menjadikan manusia menjadi insan yang lebih baik,
Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Diharapkan dengan adanya pendidikan dapat mencetak generasi yang memiliki intelektual tinggi dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai yang ada dan diharapkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Fadila. Kepada Rizky Fadila, kami persilahkan. 5 karakter kepemimpinan pendidikan Indonesia. Secara garis besar, setiap orang yang terpilih menjadi seorang pemimpin, maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin haruslah mempunyai karakteristik yang baik. M. Ngalim Purwanto, Remaja Karya 2001. Karakter kepemimpinan dalam pendidikan menurut Mujami Komar adalah sebagai berikut. A. Mempunyai knowledge dan skill yang memadai. Hal tersebut digunakan untuk mengelola dan mengendalikan lembaga yang dihandle-nya. B. Memfungsikan keistimewaan yang dimilikinya dibandingkan orang lain. C. Memahami kebiasaan-kebiasaan para bawahannya. D. Bermuamalah dengan baik, lemah lembut, dan memberikan kasih sayang kepada bawahannya. E. Selalu bermusyawarah dengan bawahannya dan selalu meminta pendapat ketika dihadapkan kepada suatu pilihan. F. Memiliki pengaruh dan kekuatan dalam memberikan arahan. G. Selalu bersedia mendengarkan nasihat dan bersikap tidak sombong kepada siapapun. H. Memiliki wibawa dan karisma yang khas. Mujamil Komar Erlangga 2007. Selanjutnya akan dibacakan oleh Despita Kairani Pasaribu. Kepada Despita Kairani Pasaribu, kami persilahkan. Kasih sayang dan kelembutan dalam pendidikan disusun oleh Syahran Jailiyah. Proses pendidikan merupakan sentuhan belai kemanusiaan antara pendidik dengan peserta didik. Prayitno 2014 menyatakan bahwa dalam proses pendidikan hendaknya ada pendekatan antara pendidik dan peserta didik. Hubungan antara pendidik dan peserta didik haruslah mengarah kepada tujuan-tujuan instruksi pendidikan dan terbebas dari tujuan-tujuan ekstriksi yang bersifat pamrih untuk kepentingan pribadi pendidikan. Lebih jauh, Prayitno 2014. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Padilla. Kepada Putri Padilla, kami persilahkan. 7. Saling percaya. Pengertian sikap saling percaya. Menurut Reti dan Watt 1999, sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama. Yang oleh Putnam Italia, ia negara bagian Emilia Romagna dan Tuscany misalnya memiliki banyak organisasi komunitas yang aktif, dan mereka ditautkan oleh isu-isu publik, bukan melalui pola patronasme. Mereka percaya satu sama lain untuk berlaku mematuhi hukum. Para pemimpinan di dalam komunitas ini relatif jujur dan komitmen terhadap kesetaraan. Jaringan sosial dan politik di organisasi secara horizontal. B. Membangun sikap saling percaya. Membangun sikap yang percaya tidaklah sulit, namun juga tidak mudah. Bagi seseorang yang pernah dikhianati atau dibohongi, mungkin akan sulit untuk kembali percaya. Tapi percayalah, sikap seperti itu tidak akan pernah membawa kedamaian dalam diri dan kebaikan untuk bersama. Membangun sikap rasa percaya kepada orang lain adalah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah kesuksesan, karena hal ini sangat berpengaruh pada kualitas komunikasi antar pribadi seseorang. Berikut ada juga keuntungan yang bisa dapat dipercaya pada orang lain, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi.
Yang kedua, hilangnya kepercayaan kepada orang lain akan menghambat hubungan interpersonal yang akrab. Lebih lanjutnya, Christina Lia Uribni, DDK 2003, menjelaskan ada beberapa faktor yang menumbuhkan rasa percaya, yaitu yang pertama, menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Sikap menerima tidak semudah yang dikatakan. Yang kedua, empati. Empati merupakan faktor kedua yang menumbuhkan sikap percaya diri pada orang lain. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran merupakan faktor ketiga yang menumbuhkan sikap percaya. Kejujuran menyebabkan perilaku kita dapat diduga. Ini mendorong orang lain untuk percaya pada kita. Di sini mempunyai mutu, yakni terus teranglah agar terang terus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Depika Borutarigan. Kepada Depika Borutarigan kami persilahkan. Penerapan kewibawaan. Menurut Zahara Idris, kewibawaan adalah pancaran kelebihan yang diakui oleh anak didik dan yang mendorongnya beridentifikasi kepada pendidiknya. Kewibawaan disadari oleh kerelaan, kasih sayang, dan kesediaan mencurahkan kepercayaannya kepada orang yang memiliki kewibawaan itu. Jadi, kewibawaan pendidik muncul bersama dengan tanggung jawab pendidik, bukan karena peraturan paksaan atau ketakutan, melainkan karena kepercayaan. Fungsi kewibawaan. 1. Siap menurut atau mengikuti, yaitu mengikuti kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan. Takut, jadi bukan tunduk atau menurut yang sebenarnya. 2. Sikap tunduk atau patuh, yaitu dengan dasar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya, dan dirinya merasa terikat untuk memenuhi perintah itu. Dari sikap tunduk atau patuh inilah tampak fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Menurut Madio Ekosusilo dan kawan-kawan, mengatakan bahwa kewibawaan adalah kelebihan rohani yang dimiliki oleh seseorang sehingga dengan kata-kata, sikap dan perilakunya secara tindak lakunya dalam menarik orang lain dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Dalam proses mendidik, kewibawaan ini mutlak diperlukan, sebab dengan kewibawaan akan tercipta suasana sejuk antara murid dengan orang tua, dengan anak-anaknya. Macam kewibawaan. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal ada dua kewibawaan, yaitu 1. Kewibawaan pemimpin atau kepala, seperti kewibawaan pemimpin organisasi politik atau organisasi massa, kewibawaan kepala kantor atau kepala sekolah, dan sebagainya. Dan kewibawaan tersebut adalah karena jabatan atau kekuasaan. Yang kedua, kewibawaan keistimewaan, seperti kewibawaan seseorang yang mempunyai kelebihan atau keunggulan di bidang tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Derin Septiadiwani. Kepada Derin Septiadiwani kami persilahkan. Pembahasan yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 diartikan sebagai tulus hati. Dalam konteks kepemimpinan berkarakter, ikhlas merupakan motif yang harus menjadi dasar bagi guru dan kepala sekolah dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai pendidik. Ikhlas diartikan sebagai kemauan guru dan kepala sekolah untuk berbuat yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik semata-mata karena Allah yang Maha Kuasa. Kompri MPDI 2017. Dalam ikhlas ada dua makna besar, yaitu yang pertama, selalu berbuat yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dan yang kedua, dasarnya karena Allah semata. Dengan ikhlas, guru dan kepala sekolah akan mencoba sekuat tenaga untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan berperilaku konsisten. Guru dan kepala sekolah yang ikhlas akan menghasilkan sumber imitasi yang luar biasa bagi peserta didik, sehingga mereka akan menjadi generasi yang benar-benar punya keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat maslahat atau kebaikan untuk lingkungannya.
Keikhlasan pada guru-guru dan kepala sekolah seharusnya menjadi bagian dari proses pendidikan calon guru atau tenaga pendidik. Pembinaan bagi guru-guru dan kepala sekolah ini kemudian menjadi bagian penting dari pemerintahan daerah untuk membangun pendidikan melalui peran serta SDM pendidikan yang berkarakter pula. Yang terakhir akan dibacakan oleh Rizky Fadila. Kepada Rizky Fadila kami persilahkan. Menuju kepemimpinan pendidikan karakter, kesimpulannya adalah bahwa proses ini melibatkan upaya pemimpin pendidikan untuk mengembangkan karakter positif dan moral di kalangan siswa. Pemimpin pendidikan harus menjadi teladan, mempromosikan nilai-nilai etika, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter yang kuat. Fokus pada aspek karakter budaya sekolah yang memupuk nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga inti kepemimpinan pendidikan dalam membentuk generasi yang berintegritas. Sekian materi presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih kepada semua teman yang telah berpartisipasi. Kepada Bapak dosen, kami mohon jika ada salah, boleh kiranya memberi kami masukan, agar jika ada presentasi kami selanjutnya, bisa kami langsungkan secara lebih baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.